Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurisnaini dari kelas 07 TPLM 003. Di video kali ini saya akan membahas tentang usaha berbasis teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Intan Kumalasari selaku dosen kewirausahaan. Pertanyaan pertama, ada gambarkan usaha berbasis teknologi informasi itu seperti apa. Pandemi COVID-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi juga membuat banyak perubahan, salah satunya dalam hal teknologi, terutama dari bidang e-commerce untuk para pelaku usaha dan bisnis. Kalangan UMKM dipaksa untuk memiliki kemampuan dalam dunia digital dan kemampuan dalam wirausaha melalui bidang berbasis teknologi selama pandemi ini. Teknologi lain juga berkembang di masa pandemi ini, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada masa pandemi virus corona, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah dan larangan untuk melakukan kegiatan yang berkerumun, terutama di luar atau di tempat umum. Salah satu peluang bisnis yang tetap hidup, subur, dan semakin menjamur di masa pandemi ini adalah bisnis online. Kemajuan teknologi informasi membuat perubahan pola bisnis yang dulunya pembeli dan penjual harus bertatap muka, maka kini tidak lagi. Sekarang transaksi bisnis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada lokasi yang berbeda, bahkan berjauhan, melalui sistem bisnis atau perdagangan online bisa kita lihat di masa pandemi ini. Bisnis online juga semakin berkembang dengan adanya dukungan jasa pengiriman produk barang seperti JNE, JNT, Tiki atau Pos. Pos mungkin udah dari lama, cuman semakin kesini semakin banyak pelaku bisnis dari bagian pengiriman jasa atau pengiriman produk barang. Berkembangnya teknologi membuat semakin banyak kemudahan yang diperoleh konsumen dan menjadi peluang bisnis bagi para pelaku bisnis, baik produsen maupun perantara. Bukan hanya para konsumen saja yang merasakan kemudahan dengan hadirnya bisnis online ini, tetapi juga para produsen dan perantara akan semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Segala kebutuhan yang diperoleh dan diperlukan sehari-hari dengan mudah didapatkan hanya dengan bermodalkan smartphone ataupun laptop, dan terutama harus ada jaringan internet. Selain pelaku bisnis yang besar, kita juga banyak melihat pelaku bisnis perseorangan yang melakukan bisnisnya via online dengan diwujudkan dalam berbagai bentuk atau berbagai jenis platform, misalnya website, toko online, blog, atau media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Atau yang paling baru itu ada TikTok. Di TikTok juga ada TikTok Shop yang orang-orang lebih mudah mungkin berjualannya ya, karena FYP atau bisa lebih luas jaringannya karena aplikasi TikTok ini lagi berkembangnya. Yang kedua, ada pertanyaan bagaimana cara bertahan selama pandemi COVID-19. Menurut saya pribadi, hal pertama yang harus dilakukan agar usaha kita dapat survive ya dalam pandemi, salah satunya adalah dengan riset terlebih dahulu. Kita harus tahu target pasar kita bagaimana,
kita juga harus bisa mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jangan hanya menunggu datangnya konsumen, tapi juga harus rajin promosi produk kita ke konsumen ataupun masyarakat, baik misalnya lewat media sosial, brosur, atau langsung terjun ke lapangan. Hal itu juga bisa meningkatkan citra produk kita di kalangan konsumen, karena semakin banyak orang yang melihat produk kita, produk yang kita pasarkan itu di mana-mana, orang maka akan semakin penasaran dan yakin untuk melakukan transaksi ataupun pembelian dengan produk kita. Misalnya kita jual suatu produk tapi kita nggak aktif gitu di media sosial, ataupun kita jarang nawarinya, pasti produk itu nggak bakal berkembang, otomatis nggak bakal survive di selanjutnya. Yang ada kita malah pusing, nggak lanjut bisnisnya juga, terus rugi kayak gitu. Otomatis kita juga harus tahulah target pasar kita tuh kayak gimana. Misalnya di lingkungan situ orangnya sukanya makanan ringan kebanyakan kayak gitu, berarti otomatis kita harus punya produk-produk yang bisa ngecapai target pasar itu loh. Misalnya menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu gimana caranya gitu. Yang ketiga ada pertanyaan tentang inovasi yang kreatif yang perlu dikembangkan. Inovasi dan kreatif yang perlu dikembangkan. Menurut saya, inovasi dan kreativitas itu sangat diperlukan oleh pelaku bisnis karena hal tersebut akan memperluas jangkauan pasar bisnis kita. Contohnya, jika suatu brand hanya melakukan cara pengiklanan yang sama setiap tahunnya, maka belum tentu brand tersebut akan survive seterusnya, karena akan hanya itu-itu saja yang masyarakat tahu tentang brand tersebut. Jadi intinya tuh harus kreatif kalau misalnya kreatif dan punya inovasi. Lain halnya jika brand tersebut misalnya punya inovasi nih. Saya punya contoh misalnya Indomie. Jika Indomie dari dulu hanya mengeluarkan varian mie goreng original misalnya, tanpa varian mie goreng atau mie kuah lainnya, belum tentu Indomie akan survive sampai sekarang. Apalagi misal Indomie memanfaatkan platform seperti e-commerce kayak gitu misalnya. Tapi kan kalau misalnya Indomie mengeluarkan berbagai macam varian rasa yang membuat orang tuh penasaran kayak gitu kan, otomatis nama brandnya kan akan semakin kokoh dan membuat masyarakat itu akan semakin percaya dan semakin ibaratnya makin banyak lah yang beli mie tersebut kayak gitu kan. Apalagi misal Indomie memanfaatkan platform e-commerce yang sekarang misalnya dengan meluncurkan Indomie varian rasa baru gitu, yang limited edition, dan hanya Indomie tersebut tuh hanya bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee atau e-commerce lainnya kayak gitu misalnya. Terus juga bisa ningkatin kan rasa penasaran publik itu sama Indomie tuh, kok Indomie itu cuman adanya di situ ya, adanya di Tokopedia doang kayak gitu. Berarti kan orang bakal bertanya-tanya dong, makin penasaran sama kenapa tuh Indomie cuman ada di Tokopedia misalnya kayak gitu. Berarti ada yang spesial tuh dari Indomie tersebut tuh, makanya cuman adanya di e-commerce doang kayak gitu. Jadi otomatis orang itu bakal ningkatin value-nya juga, bakal ningkatin brand-nya juga, nama brand-nya kan, otomatis orang bakal penasaran dan semakin banyak orang yang beli Indomie tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir pasti banyak inovasi lainnya yang selain itu yang saya katakan, dan mungkin saya hanya mencontohkan satu saja dari berbagai banyak hal yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman mungkin ada tambahan lainnya.
Dan untuk yang terakhir, sekian presentasi dari saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.